Selamat siang teman-teman, kami dari kelas PGSD 2024F Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng akan menjelaskan materi tentang besaran dan turunan, kemudian konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon, dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir tentang materi berat benda di bumi dan di bulan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marian Deokrasiani dengan NPM 24103270. Nama saya Egidius Fernando Tala, NPM 24103275. Perkenalkan, nama saya Efranda Paulina Imu dengan NPM 24103248. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Alfi dengan NPM 24103287. Nama saya Frederikus Novriadi, NPM 24103271. Baik, sekian saja perkenalan nama dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi-materi tersebut. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Tanpa satuan, hasil pengukuran tidak akan memiliki makna yang jelas. Yang kedua, jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan secara internasional. Yang kedua, besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok melalui rumus atau hubungan matematis. Yang pertama, panjang, simbolnya I, satuannya meter, simbol satuan M. Yang kedua, massa, simbolnya M, satuannya kilogram, simbol satuannya kg. Yang ketiga, waktu, simbolnya T, satuannya sekon, simbol satuannya S. Yang keempat, arus listrik, simbolnya I, satuannya ampere, simbol satuannya A. Yang kelima, suhu, simbolnya T, satuannya Kelvin, simbol satuannya K. Yang keenam, jumlah zat, jumlah zat, simbolnya N, satuannya mol, simbol satuannya mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, simbolnya IV, satuannya kandela, simbol satuannya CD. Baik, yang berikut itu contoh besaran turunan. Berikut 5 contoh besaran turunan. Yang pertama itu volume. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Satuan atau SI-nya meter kubik. Yang kedua itu luas. Rumusnya panjang kali lebar. Satuan atau SI-nya meter kuadrat. Yang ketiga itu kecepatan. Rumusnya jarak dibagi waktu. Dan satuan atau SI-nya meter per sekon. Yang keempat itu gaya. Rumusnya massa kali percepatan. Satuan atau SI-nya N atau Newton. Yang kelima itu energi. Rumusnya gaya kali jarak. Dan satuan atau SI-nya J atau Joule. Baik, yang kedua itu saya akan menjelaskan konversi kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. 1. Dasar konversi. Untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon, kita perlu mengetahui bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1 jam itu sama dengan 3600 detik atau sekon. Maka 1 kilometer per jam itu sama dengan 1000 dibagi 3600 yang hasilnya 5/18 meter per sekon. Lalu ada rumus umum dari simulasi konversi kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Rumus umumnya, kecepatan atau meter per sekon sama dengan kecepatan kilometer atau kilometer per jam dikali 5/18. 5/18 ini tadi didapatkan dari 1000 meter per 3600 sekon. Contoh simulasi. Contoh 1. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa kecepatan mobil kalau dikonversikan ke dalam meter per sekon? Penyelesaiannya 72 dikali 1000 meter per 3600 sekon atau 72 dikali dengan 5/18 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi hasil mobil yang melaju 72 km per jam tadi kalau dikonversikan ke meter per sekon maka sama dengan 20 meter per sekon. Lalu contoh yang kedua, sepeda berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Penyelesaiannya 54 dikali 1000 per 3600 sekon atau 54
54 kali 5/18 sama dengan 15 meter per sekon. Jadi hasil sepeda yang berjalan dengan kecepatan 54 km per jam tadi kalau dikonversikan ke meter per sekon sama dengan 15 meter per sekon. Lalu C, yang ke C, simulasi konversi kecepatan dari meter ke sekon, dari meter per sekon ke kilometer per jam. Satu, dasar konversi. Kebalikan dari konversi sebelumnya, yaitu untuk mengubah meter per sekon menjadi kilometer per sekon. 1 meter per sekon sama dengan 3.600 per 1000 atau sama dengan 18/5 km per jam. Jadi 3.600 ini didapatkan dari 1 jam, itu sama dengan 3.600 sekon, sedangkan 1000 meter ini tadi didapatkan dari 1 km sama dengan 1000 meter. Yang berikut rumus umum. Kecepatan kilometer per jam sama dengan kecepatan meter per sekon dikali 18/5. Contoh simulasi. Contoh 1. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa dalam kilometer per jam? Penyelesaian: 10 kali 18/5 sama dengan 36 km per jam. Jadi 10 meter per sekon sama dengan 36 km per jam. Contoh 2. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan 25 meter per sekon. Penyelesaian: 25 kali 18/5 sama dengan 90 km per jam. Jadi 25 meter per sekon sama dengan 90 km per jam. Baik, materi selanjutnya adalah perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Berat bergantung pada percepatan gravitasi planet tempat benda berada. Rumus dari berat yaitu V sama dengan M dikali G, yang dimana V sama dengan berat, satuannya Newton, dilambangkan dengan N, kemudian M sama dengan massa, satuannya kilogram, yang dilambangkan dengan kg, dan G sama dengan percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, nilai gravitasi. Nilai gravitasi bersifat tetap, yakni yang pertama dari nilai gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, nilai dari gravitasi bulan sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Di sini terdapat soal, sebuah benda bermasa 60 kg. Berapakah berat di bumi dan di bulan? Tanpa berlama-lama kita langsung ke penyelesaiannya. Diketahui gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon. Gravitasi bulan 1,6 meter per sekon kuadrat. Kemudian berat benda 60 kg. Maka V dikali mg sama dengan, yang pertama kita mengerjakan berat di bumi. V sama dengan M dikali G, yakni 60 dikali 9,8 sama dengan 588 Newton. Kemudian kita menyelesaikan berat di bulan. V sama dengan M dikali G, yang dimana 60 dikali 1,6 menghasilkan 96 Newton. Yang kedua, contoh soal yang kedua. Benda bermasa 10 kg. Berapakah berat di bumi dan di bulan? Penyelesaiannya diketahui yang pertama, gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gravitasi bulan 1,6 meter per sekon kuadrat. Dan berat benda sama dengan 10 kg. Maka V sama dengan M dikali G. Penyelesaian yang pertama yakni berat di bumi. V sama dengan M kali G sama dengan 10 dikali 9,8 sama dengan 98 Newton. Kemudian berat di bulan 10 dikali 1,6 menghasilkan 16 Newton. Baik, sekian saja contoh soal dari perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Kesimpulannya, berat benda di bulan jauh lebih kecil karena gaya gravitasi bulan lebih lemah daripada bumi.
Baik, sekian saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kami berharap materi dan penjelasan dari kami dapat dimengerti oleh teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.